Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video kali ini. Kita akan membahas terkait dengan ikatan ion, melanjutkan pertemuan sebelumnya tentang kestabilan unsur. Untuk kestabilan unsur, minggu sebelumnya kita sudah belajar bagaimana unsur itu bisa stabil padahal aslinya tidak stabil. Kita sudah membahas tentang bagaimana dia melepas elektron, bagaimana dia menangkap atau menerima elektron, dan bagaimana dia menggunakan elektron secara bersama-sama. Nah, untuk yang hari ini kita bahas itu terkait dengan bagaimana dia melepas dan menerima elektron. Hubungannya nanti dengan ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terbentuk antara unsur logam. Nah, unsur logam itu adalah unsur yang cenderung melepaskan elektron, dan dengan unsur non-logam. Unsur non-logam itu adalah unsur yang cenderung menerima elektron. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ya, untuk materi ikatan ion itu terbentuk dari atom atau unsur yang sifatnya logam berikatan dengan atom atau unsur yang bersifat non-logam. Nah, atom yang bersifat logam itu cenderung melepaskan elektron menjadi ion positif. Dan untuk atom yang bersifat non-logam itu cenderung menerima elektron menjadi ion negatif. Di situ contohnya untuk yang logam adalah golongan 1A, 2A, 3A. Kemudian untuk yang non-logam contohnya adalah 6A dan 7A. Jadi nanti dia bisa berikatan ion jika misalkan golongan 1A berpasangan dengan 6A, atau 1A berpasangan dengan 7A, atau 2A berpasangan dengan 6A, atau 2A berpasangan dengan 7A, atau 3A berpasangan dengan 6A, atau 3A berpasangan dengan 7A. Nah, bagaimana ikatan ion itu terjadi? Rumusnya di situ Ibu ibaratkan A X plus. Berarti karena bertanda plus, anggapannya itu A itu adalah logam. Dengan B Y min. Nah, karena muatannya adalah min, anggapannya itu B itu adalah non-logam. Jadi ikatan ion terbentuk antara logam dengan non-logam. Menjadi AYBX itu adalah senyawa ion yang terbentuk. Jadi Y dari B akan ada di sebelahnya A, dan X pangkat A-nya itu nanti akan ada di sebelahnya B. Jadi tukeran muatan. Contoh soalnya untuk ikatan ion seperti ini. Di situ tuliskan pembentukan ikatan ion dari 2713Al dengan 168O. Kalau kalian lihat sistem periodik unsur, itu Al berada di golongan 3A dan O itu berada di golongan 6A. Berarti Al itu termasuk logam, O itu termasuk non-logam. Jadi antara logam dengan non-logam, jika mereka nanti berikatan, udah jelas bahwa ikatan yang terbentuk adalah ikatan ion. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kalian konfigurasikan dulu 2713Al. Yang dikonfigurasikan adalah nomor atomnya, berarti 13-nya. Jadi 283. Angka terakhir jatuh di 3, berarti tandanya melepas 3 elektron. Nah, kemudian tuliskan ion yang terbentuk. Di bawah ditulis Al akan berubah menjadi Al3+, karena melepas 3 berarti tandanya 3+, ditambah 3 elektron. Jadi 3 elektron itu menandakan bahwa dia melepas 3 elektron. Nah, kemudian untuk 16O-nya kalian konfigurasikan jadi 2 dan 6. Karena terakhir jatuh di angka 6, kemarin Ibu katakan jika dia jatuh di angka di atas 4, maka dia cenderung menangkap untuk menjadi 8.
Nah, 6 untuk jadi 8 otomatis menangkap 2 elektron. Jadi di situ O menangkap atau ditandai dengan tanda plus 2 elektron akan menjadi O2-. Nah, otomatis ion yang terbentuk yang atas adalah Al3+, yang bawah adalah O2-. Nah, bagaimana cara berikatannya? Kalian hanya ambil ionnya saja. Jadi di situ Al3+ ditambah O2- akan menjadi, nah tadi Ibu katakan bahwa muatannya ditukar, yang dari O ke Al kan, yang dari Al ke O kan. Jadi di situ Al2O3 itu adalah senyawa yang terbentuk sesuai dengan rumus yang sudah Ibu katakan tadi. AX plus ditambah BY- akan berubah menjadi AYBX. Contoh yang kedua tentang ikatan ion, misalkan di sini ada soal tuliskan pembentukan ikatan ion dari 1319K dan 3216S. Nah, perhatikan di situ untuk K itu kalau dalam sistem periodik unsur adalah golongan 1A, berarti logam. Nah, dia akan berikatan di situ dengan S. S itu adalah golongan 6A. Jadi non-logam, antara logam dengan non-logam. Nah, bagaimana proses terbentuk ikatannya? Yang pertama, kita konfigurasikan dulu 1319K-nya. Jadi 2881. Berakhir di angka 1. Berarti 1 itu kurang dari 4, cenderung melepaskan 1 elektron. Sehingga ion yang terbentuk di situ K akan berubah menjadi K+, karena hanya melepasnya 1, plus E. E-nya hanya 1. 1 tidak perlu dituliskan angkanya, nggak apa-apa, jadi hanya simbol E saja. Kemudian yang berikutnya 3216S dikonfigurasikan jadi 286. Berakhir di 6, maka menangkap 2 elektron. Sehingga menuliskannya S menangkap 2 elektron akan berubah menjadi S2-. Nah, ion yang terbentuk berarti ada K+ dan S2-. Bagaimana ikatannya? Ikatannya, maka di situ K+ ditambah S2- ditukar. K+ itu berarti menandakan ionnya hanya 1. 1 dengan 2, satunya kebelakangkan, 2-nya kedepankan. Jadinya K2S1. 1 tidak perlu dituliskan, jadi senyawa ionnya adalah K2S. Contoh ikatan ion yang ketiga, di situ ada soal tuliskan pembentukan ikatan ion dari 4020Ca dan 168O. Jika dilihat di SPU, maka Ca itu adalah golongan 2A. Logam berarti berikatan dengan O6A. Nama itu non logam. Cara pengerjaannya 4020Ca kita konfigurasikan jadi 2882. Maka melepas 2 elektron. Jadi Ca akan berubah menjadi Ca2+ dengan melepas 2 elektron. Kemudian 168O konfigurasinya adalah 26, akan menangkap 2 elektron. Jadi di situ O tambah 2E akan berubah menjadi O2-. Jadi ikatan yang terbentuk Ca2+ ditambah O2- akan berubah menjadi Ca2O2. Karena sama-sama 2, maka kalau ditukar depan belakang juga 2. Kita sederhanakan, dibagi 2 semua, jadi CaO. Itu senyawa ion yang terbentuk. Yaitu adalah penjelasan Ibu terkait dengan ikatan ion. Jadi Ibu tekankan kembali bahwa ikatan ion terbentuk antara logam dengan non-logam. Untuk logam tadi adalah cenderung melepas elektron sehingga dia akan membentuk ion positif. Nah, untuk non-logamnya cenderung menangkap elektron sehingga dia menjadi ion negatif. Jadi ion positif akan berjumpa dengan ion negatif atau kation akan berjumpa dengan anion, maka dia akan membentuk senyawa ion. Demikian penjelasan Ibu berkaitan dengan ikatan ion. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.